Operasi hitung bilangan bagian kedua, mengurutkan bilangan, kelas 4 semester 1. Pembahasan pertama kita akan belajar cara membaca bilangan. Nah, untuk kelas 4 ini kita akan mulai bilangan-bilangan ribuan ya. Oke, contohnya. Kalian perhatikan angka-angka yang tertulis ini ya. Di sini ada angka 1576. Berarti ada 4 angka ya. Kalau 4 angka seperti ini, maka berarti dia sudah ribuan. Penulisannya kalian perhatikan biasanya selalu dikelompokkan 3 angka dari belakang ya. Jadi kalau dari belakang kita hitung 1, 2, 3 diberi titik gitu ya. Nanti berikutnya juga sama. 1, 2, 3 lagi kasih titik. Jadi pemberian titik itu setiap 3 angka dari belakang. Nah di sini karena cuma ada 4 angka berarti kita hitung dari belakang 3, kita kasih titik, ya sudah, sisanya tinggal 1 angka yang di depannya ya. Itu artinya ribuan dia. Kita baca ya satu-satu. 1576 jika kita baca menjadi 1576 ya. Kemudian di bawahnya di sini ada 4 angka lagi, ada angka 7, 8, 2, 3. Dituliskannya seperti ini juga ya. Dikasih titiknya mulai dari belakang 3 angka. 1, 2, 3 kasih titik. Dibacanya bagaimana angka ini? Iya, karena dia ribuan dibacanya 7823. Selanjutnya di sini ada angka 15125. Di sini ada 5 angka nih, nggak sama seperti yang tadi. Tadi kan 4 angka. Kalau sudah 5 angka, berarti dia sudah memasuki puluhan ribu kalau 5 angka. Ya. Sama seperti tadi, kasih titiknya 3 angka dari belakang ya. Di sini tulis 1, 2, 3, kasih titik. Berarti di depannya ada 2 angka, yaitu angka 15. Kalau dibaca menjadi 15.125. Selanjutnya 53250. Kalau kita baca menjadi 53.250. Selanjutnya di sini ada angka 135244. Oh, di sini ada 6, Bu. Ada 6 angka. Kita kasih titiknya di mana? Mulai dari belakang ya, 3 angka. 1, 2, 3 kita kasih titik. Nah, di depannya berarti ada 3 angka lagi. Jadi kalau dibaca menjadi 135.244. Jadi sebenarnya tujuan titik itu pengelompokan ya. Kalau sudah 6 digit seperti ini, berarti dia udah masuk ratusan ribu. Kalau 4 digit kan tadi Ibu bilang udah masuk ribuan. 5 digit puluhan ribu, 6 digit ratusan ribu ya. Selanjutnya 526316. Ini sama ya, ada 6 digit ya, atau 6 angka ya. Kita kasih titik di tengahnya. Berarti dibacanya menjadi 526.316. Itu cara membacanya ya. Semoga kalian mengerti. Oke, kalau tadi kita sudah belajar cara membaca bilangan, kali ini kita akan membahas cara menulis bilangan. Ya. Jadi, soalnya terbalik dari yang tadi cara membacanya ya. Di sini yang diketahui tulisannya kita disuruh tulis maksud dari tulisan itu menjadi sebuah bilangan ya. Contoh di sini ya soalnya 2314. Ibu di sini sengaja dibedakan warna tulisannya ya, karena warna tulisan itu menentukan pengelompokannya. Jadi cara kalian menulisnya gampang ya. Di sini kita lihat dulu 2000. Berarti kalian tulis 2. Kalau 2000 seperti ini berarti ada 4 digit ya. Karena dia belum puluhan ribu, berarti 4 digit. Kita ulang, 2314.
2000-nya berarti kita tulis angka 2-nya. Ya, terus dipisahkan, kasih tanda titik. 314. Kalian pasti sudah bisa ya nulis 314, yaitu 3, 1, dan 4. Jadi penulisannya seperti itu ya, 2314. Soal keduanya 7404. Berarti ada 4 digit karena dia masih ribuan. 7404, kita tulis dulu angka 7 karena di sini 7000. Kemudian titik, kalian perhatikan 404. Berarti nulisnya adalah 404 ya. Berarti 7.404. Soal selanjutnya 18.312. 18.000 berarti dia sudah masuk puluhan ribu. Dan berarti jumlahnya ada 5 digit, bukan 4 digit lagi, karena sudah 18.000. Kalian tulis 18.018 atau 18.312. 312 mudah dong, tinggal tulis 312. Berarti 18.312 ditulisnya menjadi 18.312. Soal berikutnya 87.610. Sama seperti yang di atasnya, puluhan ribu berarti ada 5 digit ya. 87.000 berarti tulis 8 dan 7 titik 610 610. Itu cara nulisnya ya. Soal berikutnya kalian perhatikan 222.202. Berarti udah ratusan ribu dong, karena 222.000. Itu berarti udah ratusan ribu, artinya ada 6 digit ya. Sudah bukan 5 digit lagi tapi sudah 6 digit. Cara nulisnya kita kelompokkan aja ya. 222 ya, tulis 222 titik untuk memisahkan dengan ribu ya. Kemudian di belakangnya lihat yang warna berbeda ini, yang warna merah dan hijau ini. 202 pasti kalian bisa nulisnya, yaitu 202. Oke, diulangi berarti 222.202 ditulisnya adalah 222.202. Soal berikutnya 315.746. 315.000 berarti kan kita tulis dulu 315 titik. Kan ada 6 digit ya kalau ratusan ribu. Sisanya yang belakang 746. 746. Sudah pas kan, ada 6 digit ya, ratusan ribu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang nilai tempat. Contohnya kita mulai dari ribuan ya, atau 4 digit. Maksudnya 4 digit kalian sudah paham kan, yaitu ada 4 angka. Coba kalian hitung di sini contohnya 2, 3, 2, 6 ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Kalian perhatikan yang disebut dengan nilai tempat. Sini ibu masukkan nih yang 2, 3, 2, 6 ya ke dalam sebuah lingkaran di sini ya. Seperti balon gitu ya ibu masukkan. Ada angka 2 warna merah ibu kasih. 3-nya kasih warna hijau, 2-nya biru, 6-nya kuning. Kalian perhatikan angka-angka yang ada di dalam balon. Nah biasanya untuk menyatakan nilai tempat, kalian harus memulainya dari belakang. Selalu dibiasakan dari belakang ya, bukan dari depan. Nanti bisa salah kalau dari depan, tapi dari belakang. 6 di sini, yang warna kuning balonnya. Berarti kalau yang paling belakang itu pasti nilai tempatnya adalah satuan. Ingat, angka yang berada paling belakang itu pasti nilai tempatnya adalah satuan. Kemudian balon yang biru ini angka 2. Dia nilai tempatnya adalah puluhan. Selanjutnya balon yang warna hijau atau angka 3 di sini nilai tempatnya adalah ratusan. Dan terakhir yang paling depan balon merah angka 2 itu mempunyai nilai tempat ribuan. Jadi itu yang dimaksud dengan nilai tempat. Kalian harus ingat ya, yang paling belakang itu pasti satuan. Jadi berturut-turut itu satuan, puluhan, ratusan, ribuan.
Soal kedua masih sama dengan soal yang pertama, yaitu masih ribuan, yaitu ada 4 digit ya. Di sini ada angka 7116. 7116 kalau dibaca. Kalian perhatikan, Ibu masukkan angka-angka ini ya ke dalam kotak-kotak di sini ya. Ada kotak yang warna-warni. Seperti yang tadi, kalian mulai dari mana? Dari belakang atau dari angka 6. Nilai tempatnya adalah satuan. Kemudian 1 yang warna biru itu, nilai tempatnya menjadi puluhan. Selanjutnya angka 1 lagi, nilai tempat jadi ratusan. Terakhir yang paling depan, angka 7, nilai tempatnya adalah ribuan. Kalau diurut, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ingat dari belakang ya urutannya. Soal berikutnya, di sini kalian perhatikan ada angka 4, 5, 6, 3, 7. Oh, kalau ini ada 5 digit nih, Bu. Kalau yang tadi kan 4 digit, ini 5 digit. Kita mulai ya tentukan nilai tempatnya. Di sini Ibu masukkan ke dalam balon warna-warni. 4, 5, 6, 3, 7. Perhatikan warna-warninya. Kita mulai dari belakang. Yang berwarna kuning balonnya, yaitu angka 7. Berarti nilai tempatnya adalah satuan. Balon biru, angka 3, nilai tempatnya puluhan. Kemudian balon hijau, angka 6, nilai tempatnya adalah ratusan. Balon merah, angka 5, nilai tempatnya adalah ribuan. Terakhir, angka paling depan atau balon ungu di sini adalah angka 4. Nilai tempatnya adalah puluhan ribu. Kalau kita urut lagi dari belakang, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. Itu nilai tempatnya. Soal berikutnya, 17.245. 17245. Kita masukkan lagi ke dalam balon-balon biar lebih mudah ya. Ini tujuannya Ibu buat balon. Kita mulai dari belakang, angka 5 atau balon kuning, yaitu nilai tempatnya adalah satuan. Kemudian balon biru atau angka 4, nilai tempatnya adalah puluhan. Angka 2, ratusan. Angka 7, nilai tempatnya ribuan. Dan terakhir angka 1, nilai tempatnya adalah puluhan ribu. Soal berikutnya adalah 125.365. Oh, ini ada 6 digit, Bu. Coba kalian hitung tuh, pasti ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti gimana nih nilai tempatnya? Sama seperti yang tadi ya, kita mulai dari belakang. Angka 5 nilai tempatnya adalah satuan. Angka 6 puluhan. Angka 3 ratusan. Angka 5 ribuan. Angka 2 nilai tempatnya puluhan ribu. Terakhir angka 1 yang paling depan nilai tempatnya adalah ratusan ribu. Soal berikutnya 305.124. Kita tentukan ya nilai tempatnya mulai dari angka 4 dari belakang. Nilai tempatnya adalah satuan. Angka 2 nilai tempatnya adalah puluhan. Angka 1 nilai tempatnya ratusan. Angka 5 nilai tempatnya ribuan. Angka 0 nilai tempatnya puluhan ribu. Angka 3 nilai tempatnya adalah ratusan ribu. Pembahasan berikutnya adalah membandingkan bilangan. Jadi apa sih yang disebut dengan membandingkan? Jadi membandingkan adalah jika ada 2 atau lebih bilangan, itu yang mana yang lebih besar, mana lebih kecil, itu namanya membandingkan ya. Contohnya di sini 7.326 dan 6.758. Cara membandingkan, kalian lihat dulu jumlah angkanya atau digitnya ada berapa. Di sini yang 7.326 kita hitung ada 4 digit. 1, 2, 3, 4 ini ya. Kemudian yang 6.758 juga ternyata ada 4 digit. Jadi kalau udah sama-sama digitnya,
Langkah apa lagi yang harus kita lakukan untuk membandingkan bilangan tersebut? Kalau sudah sama jumlah digitnya, tinggal kalian perhatikan angka yang paling depan dulu. Angka yang paling depan, di sini ada 7, ada 6. Itu kalau udah sama ya digitnya ya. Ada 7, ada 6. Berarti 7-nya itu lebih apa dari 6? Itu namanya membandingkan. Oh, 7-nya ternyata lebih besar Bu dari angka 6. Kesimpulannya 7.326 lebih besar dari 6.758. Itulah yang disebut dengan membandingkan. Berikutnya ada 9.530, ada 9.725. Ingat yang Ibu pesan tadi. Ada berapa digit dulu, perhatikan. Oh, sama-sama ada 4 digit, Bu. Baik kiri maupun kanan. Setelah ada 4 digit, setelah digitnya sama, baru kita perhatikan angka paling depan. Di sini yang paling depan 9, yang paling depan yang sebelah kanannya juga 9. Terus gimana Bu kalau udah sama? Kalau sama, kalian ke langkah berikutnya atau ke angka yang berikutnya yang di belakangnya. Di sini di belakang angka 9 kan yang ruas kiri itu adalah angka 5. Yang bilangan ruas kanan di belakang angka 9-nya angka 7. Nah, dari sini udah kelihatan nih angka 5-nya dengan angka 7-nya yang kita perhatikan. Karena yang angka depannya sudah sama, jadi kita nggak bisa bandingkan kalau sudah sama ya. Angka nomor 2-nya ternyata 5 dan 7. 5 lebih kecil dari 7 kan? Kesimpulannya 9.530 lebih kecil dari 9.725. Itulah yang disebut membandingkan. Soal berikutnya. 12.278, 10.985. Digitnya dulu perhatikan ya. Oh, digitnya ada 5, sama-sama ada 5. Oke, kalau sudah sama-sama ada 5, kita perhatikan angka yang paling depan. Ya, di sini angkanya 1 dengan 1. Sama, berarti kita ke belakangnya lagi. 2 dengan 0. Perhatikan 2 dan 0. Oh, 2 lebih besar Bu dari 0. Kesimpulannya bilangan 12.278 lebih besar dari 10.985. Itu cara pertama ya kalau kalian maunya satu per satu. Tapi ada juga cara yang lebih singkat ya. Karena di sini kan ada sama-sama 5 digit. Kan ingat kalian sudah mengelompokkan dengan tanda titik dari belakang 3 angka itu kasih titik. Berarti kan yang di depannya adalah 12, yang depannya lagi 10. Dari situ aja kalian sudah langsung bisa sih menentukan, oh 12 lebih besar dari 10. Sama aja kan ya. Terserah kalian lebih mudah yang mana yang mau kalian gunakan caranya. Soal berikutnya 36.754, 36.718. Digitnya udah sama ya, sama-sama 5. Kemudian angkanya kalian perhatikan. Yang pertama angkanya 3, yang kanan juga 3. Berarti udah sama, kita langkah ke angka di belakangnya. Yang ruas kiri, angka di belakangnya adalah 6. Yang ruas kanan ternyata juga 6. Oke, kita balik lagi ke langkah berikutnya, yaitu ke angka atau bilangan yang ketiga, yang di belakangnya lagi. Ruas kiri angkanya 7, ruas kanan juga 7. Wah, masih belum selesai nih kalau masih sama ya. Berarti kita langkah lagi ke angka paling belakangnya lagi. Ruas kiri angkanya 5, ruas kanan angkanya 1. Dari sini kalian bisa ya membandingkan. Berarti 5 lebih besar dari 1. Kesimpulannya 36.754 lebih besar dari 36.718. Soal berikutnya 210.198, 300.000. Digitnya udah sama belum? Udah sama nih Bu, sama-sama 6 digitnya. Kalau digitnya sudah sama, kalian bisa langsung ke angka paling depan dulu. Paling depan di sini angka 2, yang ruas kanannya angka 3. Kesimpulannya sudah bisa ditebak. Kalau digitnya udah sama nih ya. 2 lebih kecil dari 3 ya. Berarti 210.198 lebih kecil dari 300.000. Selanjutnya 345.176, 345.167. Kita bandingkan satu-satu ya. Dari depan.
Ruas kiri 3, ruas kanan sama 3. Berarti kita ke langkah berikutnya, angka di belakangnya. Ruas kiri angka 4, ruas kanan 4. Masih sama. Kita langkah berikutnya. Ruas kiri 5, ruas kanan 5 juga. Kita langkah berikutnya lagi. Ruas kiri angka 1, ruas kanan angka 1. Masih sama. Berikutnya adalah ruas kiri angka 7, ruas kanan angka 6. Udah beda di sini ya. 7 itu lebih besar dari angka 6 ya. Kesimpulannya 345.176 lebih besar dari 345.167. Di sini semoga kalian memahami cara membandingkan bilangan. Pembahasan selanjutnya adalah mengurutkan bilangan. Jadi mengurutkan bilangan itu artinya disusun bilangan-bilangannya sesuai dengan perintahnya. Bisa jadi disuruh susun dari yang urutan terkecil ke terbesar, atau kadang-kadang soalnya juga bisa kita disuruh mengurutkan atau susun bilangan dari urutan terbesar ke yang terkecil. Tergantung soalnya. Oke, kita langsung ke contoh ya. Urutkan bilangan di bawah ini dari urutan terkecil. Ada 10.216, 5.906, 4.876, 9.604. Tadi kan kita sudah belajar tentang membandingkan bilangan. Otomatis kalian pasti bisa mengurutkan bilangan ya dengan metode yang membandingkan tadi. Oke, kita mulai dari jumlah digitnya dulu. Kalau dari yang terkecil berarti otomatis kita cari yang digitnya paling sedikit atau paling kecil digit. Kita hitung satu-satu. 10.216 digitnya ada berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang 5906 digitnya ada berapa? Ada 4. Yang 4876 juga ada 4. 9604 juga ada 4 digitnya. Berarti kalau dari yang terkecil pasti yang digitnya paling sedikit. Karena di sini ada 3 bilangan yang digitnya 4, kita mulai cari yang angka di depannya paling kecil. Kalau yang digitnya sama, kita cari yang angkanya paling kecil di depan dulu kita susun. Ada angka 5, ada angka 4, ada angka 9. Berarti yang paling kecil yang mana? Angka 4. Betul ya. Berarti itulah paling kecil. 4.876. Kemudian kita lanjutkan ke angka berikutnya. Setelah angka 4 ternyata yang paling kecil adalah angka 5 atau 5.906. Itu urutan selanjutnya. 5.906. Kita lanjut ke yang mana lagi? Iya, bisa angka 5 adalah angka 9 di sini. 9.604. Terakhir baru angka terbesar adalah yang digitnya paling banyak, yaitu 10.216. Itulah susunan atau urutan bilangan dari yang terkecil. Soal berikutnya, urutkan bilangan di bawah ini dari urutan terkecil, yaitu 98.740, 97.980, 98.590, terakhir 97.990. Dari kecil ya, dari yang terkecil. Pertama-tama kita hitung dulu digitnya, semua sama nggak? Oh, digitnya ini semua sama ya, yaitu ada 5 digit. Kalau digitnya udah sama, kita mulai dari angka paling depan. Yang paling depan nih, yang pertama angkanya 9, yang kedua juga 9, yang ketiga 9, yang keempat 9. Berarti udah sama, kita ke langkah berikutnya atau ke bilangan yang di belakangnya. Ada angka 8, 7, 8, 7. Berarti yang kecil yang mana? 7. Ya, kan diurut dari yang terkecil. Angka 7, tapi angka 7 ada 2 lagi nih. Ada 97.980, ada 97.990. Yang mana nih yang paling kecil di antara 2 ini? Kita ke belakang lagi angkanya. Ada angka 9, ada angka 9. Masih sama. Kita ke belakang lagi, mundur lagi. Ada angka 8, ada angka 9. Berarti yang paling kecil yang mana? Angka 8 kan? Kesimpulannya, urutan pertama terkecil adalah 97.980.
Lalu urutan kedua otomatis kan masih 97 ya, yaitu 97.990. Nah, setelah itu urutan yang ketiga yang mana? Karena ada dua ya, 98.740, 98.590. Kalian tinggal mundur lagi ke angka yang mana yang paling kecil. 98-nya sudah sama. Tapi yang satunya angka di belakangnya adalah 7, yang satunya lagi yang warna biru ini ya, angka di belakangnya adalah 5. Berarti yang lebih kecil yang mana? Yang 5 ya. Kesimpulannya urutan ketiga adalah 98.590. Urutan terakhir atau yang terbesar adalah 98.740. Soal berikutnya, urutkan bilangan di bawah ini dari urutan terbesar. 106.178, 210.000, 111.924, 209.737. Oke, kita susun ya, tapi kali ini yang terbesar. Perhatikan jumlah digitnya semua sama ya, ada 6 digit. Berarti kita tinggal lihat angka yang paling depan dulu. Yang paling besar ternyata yang angkanya depannya 2 ya. Di sini ada 210, ada 209. Berarti yang besar mana? 210 atau 209? Iya, yang 210.000 dulu. Itulah angka yang paling besar. Kemudian urutan kedua 209.737. Urutan ketiga yang mana? Kalian perhatikan. Yang di sini ada 106.178, ada 111.924. 106 dengan 111. Besar mana? Besar 111 ya. Berarti urutan ketiga adalah 111.924 dan urutan terakhir 106.178. Soal terakhir, urutkan bilangan di bawah ini dari urutan terbesar. 99.765, 107.643, 99.790, 107.850. Oke, dari urutan terbesar berarti yang mana dulu nih? Yang digitnya paling banyak. Di sini yang digitnya paling banyak adalah ada 2 angka ya, yang 107.643 dan 107.850. Tinggal kita tentukan yang lebih besar yang mana. 107.643. Yang ini 107.850. 6 dengan 8. Berarti urutan paling besar ada yang 8 ya. Itulah bilangan yang paling terbesar. 107.850. Kemudian urutan kedua 107.643. Urutan yang ketiga, kalian perhatikan lagi di sini. Ada 99.765, ada 99.790. Kalian perhatikan angkanya. 99-nya sudah sama, 7-nya sudah sama. Kemudian bilangan yang di belakangnya lagi ada 6, ada 9. Perhatikan tuh. Angka yang keempat. Ada 6, ada 9. Berarti yang lebih besar yang mana? Yang 9. Ya, simpulannya urutan ketiga adalah 99.790. Terakhir yang terkecil 99.765. Semoga kalian mengerti dan memahami apa yang sudah kita pelajari di video ini. Terima kasih.